Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Salam. Nah, anak-anak sekolah minggu, jika Inang menyapa dijawab ya. Apa kabar anak sekolah minggu? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak sekolah minggu, hari ini kita kembali mengadakan ibadah di rumah melalui online. Nah, anak-anak, walaupun kita melewati online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita ya. Tetap bersemangat ya anak-anak ya. Kita memuji-muji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, marilah kita mulai ibadah kita dengan memuji-muji nama Tuhan dari lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Allah, hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun,
yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahmu itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu, selamat pagi. Pada hari ini mari kita bersukacita karena ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi lagi yuk. Dengan semangat, semuanya bangkit berdiri yuk. Kita bernyanyi dari lagu sekolah minggu yang penuh semangat. Jadi kita harus pakai gerakannya sama-sama ya. Kita bernyanyi dari Kasih Yesus Indah Oh Indah. Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi,
lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Di sekolah minggu, saatnya kita mengucapkan ayat bulanan buat bulan Mei ya, tahun 2020. Ayo adik-adik sekolah minggu, sebelum kita membacanya, kita siapkan Alkitabnya ya, kita baca dan kita pahami. Gimana adik-adik sekolah minggu buat horong 1, horong 2, dan horong 3? Pasti sudah hafal kan ayat bulanannya? Kalau sudah hafal, kita baca bareng-bareng yuk. Kakak hitung ya, 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Halo dari sekolah minggu. Selanjutnya kita menyanyikan lagu adalah Sukacita di Hatiku. Kita bangkit berdiri semua, kita bareng-bareng bersukacita. Oke? Adalah sukacita di hati.
kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sekolah Minggu, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagi ya satu lagu, judulnya Jangan Lelah. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya.
Anak-anak sekolah minggu, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita, yaitu dari Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 29. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Berkatilah agar kami mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita baca Alkitab kita dari Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 29. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman ini, ada baiknya kita menonton sebentar penjelasan tentang firman Tuhan pada hari ini. Selamat mengikuti. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan.
Anak-anak sekolah minggu, kita sudah mengikuti cerita penjelasan tentang firman Tuhan pada hari ini. Sekarang Amang akan menjelaskan khotbah kita atau firman Tuhan pada hari ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego bekerja pada Raja Nebukadnezar. Di kerajaan Babel mereka bekerja. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat besar. Banyak orang yang diundang untuk menghadiri peresmian pesta patung tersebut. Setelah semua orang berkumpul, ada seorang pelayan kerajaan yang memberikan pengumuman, "Hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, kalau kalian mendengar suara bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Jika ada yang tidak mau menyembah, akan dimasukkan ke dalam perapian dan dibunuh." Wow, sangat kejam. Lalu sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai alat musik dibunyikan. Begitu meriahnya. Jika tersedia beberapa alat musik, bisa dibunyikan atau dimainkan oleh pamong atau anak-anak, maka sangat meriah sekali. Karena tadi sudah diumumkan, jika terdengar suara alat-alat musik dibunyikan, semua orang harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Maka semua orang menyembah patung itu. Mereka menari-nari sebagai ungkapan ketaatan mereka pada patung itu. Maka ada beberapa orang yang tidak ikut. Ternyata orang-orang ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak mau ikut menyembah patung itu. Siapakah mereka? Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayo diulangi lagi. Siapa nama-nama yang tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalian tahu mengapa mereka tidak mau menyembah patung? Tahu tidak? Anak-anak sekolah minggu tahu gak kenapa Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah kepada patung? Ayo, ada yang tahu? Alasannya karena mereka hanya patuh pada perintah Tuhan Allah saja. Mereka tidak mau menyembah yang lain kecuali hanya kepada Tuhan Allah saja. Akhirnya Raja Nebukadnezar menjadi murka. Dia marah. Dia mengatakan, mereka 3 orang itu, Sadrak, Mesak, Abednego, telah menentang perintahnya. Oleh karena itu disuruhlah para hamba-hamba dari Nebukadnezar untuk menangkap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu mereka dimasukkan
ke dalam perapian. Wah, dimasukkan ke dalam perapian. Untuk apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dibakar. Lalu mulailah diambil kayu, dinyalakan api yang besar, lalu mereka dimasukkan. Wah, api itu sangat panas sekali. Ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tidak terbakar. Dia tidak terluka. Dia tidak merasa panas. Dan tiba-tiba Raja Nebukadnezar melihat, tadi ada 3 orang. Kok sepertinya ada 4 orang yang berjalan-jalan? Ternyata Tuhan melalui malaikatnya melindungi mereka bertiga. Tahu anak-anak sekolah minggu apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar melihat dan mereka tidak terbakar, dan akhirnya mereka takut. Semua takut, dan raja itu pun takut karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar tahu kalau Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang hebat. Akhirnya Raja Nebukadnezar memerintahkan pada semua orang yang ada di kerajaannya untuk menyembah kepada Tuhan Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu Tuhan kita. Tuhan kita hebat. Dan anak-anak sekolah minggu harus taat, takut, setia kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menjaga kita, melindungi kita. Siapakah Tuhan kita yang hebat itu? Tuhan kita yang hebat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu melalui kesaksian Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami percaya Tuhan menjaga kami dan melindungi kami karena Tuhan kami hebat, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Berkati orang tua kami. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Horas.